Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Sejak SMP, saya sudah kenal dengan istilah bahasa tubuh. Dari bahasa tubuhnya, aku tahu si A itu suka sama si B atau tidak suka sama si B. Kira-kira seperti itu penggunaan istilah bahasa tubuh dalam kalimat. Karena komunikasi itu bukan sekedar bersifat oral, tapi juga gesture tubuh memberi kekuatan pada komunikasi tersebut. Tapi belakangan ini, 3-4 tahun belakangan ini, kita dikejutkan dengan makin masifnya penggunaan bahasa tuduh. Bukan bahasa tubuh, bahasa tuduh. Bahkan bahasa tuduh diciptakan, direproduksi, kemudian komoditasnya bernilai ekonomi. Dan nilai ekonominya tinggi. Bahkan teman saya pernah bilang, Kang Maman mau nggak kita viralkan? 4 jam 40 juta pasti jadi trending topik. Atau mau menjelekkan seseorang, kita naikkan. Langsung saya nanya, loh kalian berbisnis apa sih? Sambil ketawa dia bilang, namanya bisnis jasa maki. Dosa kami yang tanggung. Bayangin nggak? Sepertinya bercanda, tapi bagaimana dimonetisasi, dan kita tahu dalam kenyataan kemudian ada yang tertangkap dan dihukum karena menjadi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Jadi jasa maki yang memproduksi bahasa tuduh diproduksi sesuai pesanan konsumen dan diviralkan lewat ribuan akun-akun di media sosial. Berita-berita, ujaran-ujaran difabrikasi, diproduksi secara khusus. Buat saya ini tidak boleh dibiarkan, karena bisa melahirkan budaya asal tuduh yang dampaknya sangat berbahaya bagi kemanusiaan, juga bagi negeri ini. Contoh sederhana, ketika orang diteriaki dengan bahasa tuduh, kerap secara spontan, secara insidental, dilanjutkan dengan bahasa kekerasan. Gebuk aja, hajar aja, bunuh, bakar kalau perlu. Pengadilan jalanan pun terjadi. Korban berjatuhan, kemanusiaan pupus. Apalagi kalau segala hal yang berbeda dengan kami, tak cuma dilabeli kalian, tapi dilengkapi dengan bahasa tuduh yang membuat dan mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan anarki dan menganggap tindakannya tidak salah. Karena yang dihajar, yang dibunuh, yang dibakar adalah orang-orang yang berbeda dengan kami. Tentu kita tidak mau negeri ini mengulang sejarah kelam yang terjadi di Kamboja di era Pol Pot. Orang yang berseberangan bukan bagian dari legitimasi teriakan angkar akan dianggap sebagai kaum borjuis, musuh komunis, dan berakhir di kubangan mayat tanpa peradilan. Juga kita tidak mau peristiwa di Rwanda berulang dan terjadi di negeri tercinta ini, di negeri yang Pancasila ini. Bagaimana di sana media kebencian diproduksi, bagaimana media digunakan untuk menyerang dan menghancurkan kemanusiaan. Dengan senjata bahasa tuduh, ujaran kebencian dan provokasi melakukan kekerasan yang disuburkan melalui media, kemudian mengutuk dan menyamakan suku lain sebagai iblis dan musuh, dan karenanya wajib dimusnahkan. Apa yang terjadi? Genosida. Selama 3,5 tahun tercatat dalam berbagai pemberitaan 800.000 orang suku Tutsi diperkirakan dibantai oleh suku Hutu. Tentu kita tidak mau mewariskan bahasa tuduh, ujaran kebencian, baik yang muncul secara spontan, secara insidental, maupun apalagi yang sudah terukur, terstruktur kepada anak-anak kita yang kita gadang-gadang bakal menjadi bonus demografi di negeri ini. Bukan sebaliknya terjadi, kalau kita tidak hati-hati bukan lagi bonus demografi, tapi bencana demografi. Jadi tidak boleh ada tempat untuk para penyubur atmosfer ketakutan dan kebencian. Kalau untuk penyubur rambut, boleh, silahkan kirim ke saya.